Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu guru, saudara-saudara sekalian, perkenalkan nama saya Budi Imam Santoso. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan men-sharingkan informasi pengalaman pelatihan yang saya ikuti, yaitu pelatihan yang bertemakan kemampuan non-teknis dalam adaptasi teknologi. Yang pelatihan ini diadakan oleh Kemendikbudristek Seri Semangat Guru. Yang pelatihan ini bertujuan adalah memberikan pembekalan kemampuan non-teknis bagi para guru dalam proses adaptasi teknologi. Yang saat ini tentunya pada saat era pandemi, kemampuan guru untuk lebih agile, lebih beradaptasi teknologi untuk membuat inovasi serta solusi yang menarik bagi peserta didik agar semangat dalam belajar. Dr. Iwan Syahril, PhD, yaitu Direktur Jenderal GTK Kemendikbudristek, berkata, "Saya berharap seluruh insan pendidikan agar menjadikan situasi pandemi ini sebagai laboratorium bersama untuk menemukan solusi dan inovasi dalam pembelajaran." Baiklah Bapak-bapak, Ibu-ibu, rekan-rekan sekalian, bagaimana cara kita untuk mengikuti pelatihan tersebut yang insya Allah akan mendapatkan sertifikat yang tentunya berguna bagi para tenaga pendidik. Bisa menggunakan laptop atau HP. Yang pertama, kita masuk di browser, lalu kita klik Google, lalu kita masuk ke website gurubelajar.kemdikbud.go.id. Berikutnya kita klik Guru Belajar di Google, lalu cari kolom dan klik program Ayo Guru Belajar. Berikutnya adalah kita klik masuk atau login pada tombol atau kolom yang berwarna biru di pojok kanan atas. Berikutnya kita masukkan akun SIM PKB kita ya, atau akun guruku.id. Kita masukkan dan sandinya pun jangan lupa untuk dimasukkan. Berikutnya kita klik masuk. Lalu berikutnya adalah kita klik program Seri Semangat Guru, dan kita akan mengikuti program pelatihan Seri Semangat Guru. Hal yang dipelajari pada pelatihan ini adalah yaitu ada beberapa pelatihan materi. Yang pertama adalah resilience, tangguh dan teknologi yang disampaikan oleh Bapak Adi Respati. Berikutnya adalah materi critical thinking, berpikir kritis dan teknologi yang disampaikan oleh Bapak Adi Respati juga. Berikutnya adalah materi ketiga, yaitu yang disampaikan oleh Coach Edward Suhadi, yaitu tentang creativity, konten dan teknik penceritaan, di mana di situ kita diajarkan untuk bagaimana cara membuat konten yang menarik dan teknik dalam bercerita pada saat kita mengajar. Berikutnya materi keempat adalah komunikasi dan komunikasi efektif ya. Communication, yaitu komunikasi efektif, yang disampaikan oleh Coach Vena Anissa dan Vivit Kavi. Materi berikutnya adalah Empowered Teacher, penerapan kelas campuran, dan yang disampaikan oleh Buki Setiawan. Dan materi 6 adalah Bapak Dr. Iwan Syahril, PhD, itu tentang kolaborasi dan dampak. Nah, begitu. Jadi ada beberapa hal yang dibahas di pelatihan ini, yaitu resilience, critical thinking, creativity, dan lain-lainnya. Apa itu resiliensi?
Resiliensi atau sama dengan istilah lenting, yaitu kemampuan seseorang untuk bangkit setiap kali mengalami desakan mundur atau bahkan kegagalan. Jadi kita diminta untuk pantang mundur, pantang putus asa, menyerah dalam mendidik anak-anak kita. Dan ada istilah SAMR atau SAMR, itu S, suatu kerangka yang mengilustrasikan tingkat kematangan seseorang memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Hubungan SAMR dengan resiliensi adalah mengetahui SAMR memberikan gambaran kita harus beberapa resilient. Apa yang kita sampaikan tersebut. SAMR mempunyai kepanjangan, S-nya adalah substitution, A-nya adalah augmentation, M-nya adalah modification, R-nya adalah redefinition. Nah, berikutnya adalah materi terkait berpikir kritis atau critical thinking. Berpikir kritis, tentunya setiap orang mampu berpikir kritis. Namun, untuk menjadi keterampilan berpikir kritis harus perlu dilatih dan dipraktekkan setiap saat agar berpikir kritis kita, critical thinking kita semakin dilatih, bisa semakin akurat, maka semakin menjadi insting yang bisa bermanfaat. Berikutnya pada pelatihan seri Semangat Guru dalam kemampuan non teknis dalam adaptasi teknologi ini, kita akan dilatih untuk membuat konten yang menarik dan teknik dalam bercerita. Apa itu konten? Konten adalah segala bentuk komunikasi, terutama audiovisual, yang berisi sebuah informasi, hiburan, atau ajakan. Yang biasanya ini bisa berupa gambar, video, atau audio. Yang tentunya pada saat kita membuat konten perlu diperhatikan beberapa tahapan. Ada 3 tahapan dalam kita membuat konten tersebut. Yang pertama adalah kita rencanakan dulu, ya. Kita membuat rencana. Berikutnya adalah kita mengeksekusi. Yang berikutnya adalah bagaimana cara kita memasarkan konten tersebut agar bisa tersebar luas informasinya dan bermanfaat untuk orang lain. Jadi ada 3 tahapan. Jadikan kemampuan bercerita, ya, tidak hanya tugas. Ini terkait dengan teknik bercerita. Jadi jadikan kemampuan bercerita tidak hanya tugas untuk dikerjakan, melainkan semangat belajar sesuatu yang baru. Karena kemampuan bercerita berguna di kehidupan kita. Seperti dalam Quran, kitab suci umat Islam, banyak sekali kisah-kisah cerita yang bisa menginspirasi, itu bisa digunakan dalam pembelajaran dan lain-lainnya, cerita yang bisa menggugah semangat bagi anak-anak karena terinspirasi dari cerita tersebut dan bisa menimbulkan semangat belajar. Dan tentunya harus diimbangi dengan teknik komunikasi cerita yang baik, yaitu komunikasi efektif. Kita diajarkan juga pada kesempatan kali ini komunikasi yang efektif, dan teknik juga public speaking yang bisa menarik orang itu untuk mendengar apa yang kita sampaikan. Komunikasi efektif itu sendiri adalah pertukaran ide, pemikiran, pengetahuan, dan informasi yang disajikan dengan cara yang paling dipahami oleh penerima sehingga tujuan atau niat dapat terpenuhi sebaik mungkin. Pada pelatihan ini tentunya juga diajarkan terkait komunikasi efektif.
Lalu dalam proses perubahan, ya ini terkait materi kolaborasi, diperlukan juga kolaborasi atau collaboration. Kolaborasi memerlukan komunikasi yang baik. Hasil dari kolaborasi tersebut dan komunikasi yang baik akan menghasilkan hubungan yang baik pula. Oleh itu, kita bisa sistem mengkolaborasikan para siswa-siswa kita antar teman, ya, antar rekan sejawat dalam proses pembelajaran. Berikutnya adalah terkait penerapan kelas campuran. Penerapan kelas campuran menyajikan beberapa pelajaran yang optimal karena bisa menyediakan pengalaman belajar kepada peserta didik sesuai kebutuhan dan pola belajarnya. Saya ajak pada Bapak Ibu guru dan para tenaga pendidik sekalian untuk mempraktekkan materi keseluruhan yang nanti Bapak Ibu akan dapatkan pada pelatihan tersebut pada pembelajaran pada program guru belajar dan sebagai seri semangat guru yang nanti diinformasikan pada pelatihan tersebut, yaitu kemampuan non teknis dengan berkolaborasi dengan memaksimalkan semua sumber daya, aset, kekuatan, potensi, kompetensi yang ada pada diri dan lingkungan sekitar kita. Dan kita juga harus terus adaptif. Bung Karno pernah berkata, bangsa yang tidak percaya pada kekuatan dirinya sebagai bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Oleh karena itu, kita sebagai para tenaga pendidik, Bapak Ibu guru, tentunya harus bisa lebih percaya diri dalam membina generasi bangsa, generasi penerus bangsa agar menjadi generasi yang nantinya bisa memajukan bangsa kita.